Selamat pagi Ibu Bapak sekalian, selamat datang di channel Buddha Dhamma Indonesia, di mana pada pagi hari ini saya Biku Jasilo sebagai host di sini, dan pada pagi hari ini kita mengadakan bincang-bincang kepada Bante Santacito, di mana beliau adalah sebagai narasumber yang sudah sangat terkenal, yang sudah kita ketahui di Indonesia. Nah, Ibu Bapak sekalian, saya mengenal beliau ini sekitar tahun 2016, di mana pada waktu itu saya mengikuti latihan sebagai calon biku di Wihara Mendut, dan ketika saat itu saya sendiri baru mengenal beliau. Tapi dari teman-teman yang lain sudah mengenal beliau ternyata sudah lama sekali. Dan ada sesuatu yang berkesan di situ, di mana beliau ini sebagai biku yang mempunyai banyak pengalaman. Singkat cerita, banyak para peserta yang mengatakan bahwa Bante ini ketika di negara Sri Lanka, selain beliau tinggal di sana menetap di wihara kota, ketika beliau punya waktu, beliau akan tinggal di wihara hutan. Nah, kalau kita mendengar kata wihara hutan, itu terasa agak aneh. Kenapa? Karena memang hanya sedikit yang kita dengar tentang pengalaman seorang biku yang ada di hutan. Nah, mumpung beliau ada di sini, kita akan bertanya sedikit tentang pengalaman beliau ketika tinggal di hutan. Selamat pagi Bante. Ya, selamat pagi Abu. Nah Bante, seperti saya katakan tadi bahwa Bante kan 10 tahun Bante ya tinggal di Sri Lanka. Ya, sekitar 10 tahun. Sekitar 10 tahun ya, Bante. Ya. Dimana ya seperti info yang saya dapat bahwa Bante ketika punya waktu selain tinggal di kota, Bante menyisihkan waktu tinggal di wihara hutan. Ya. Nah, Bante ketika tinggal di wihara hutan, Bante tinggal di wihara mana Bante? Iya. Ya, jadi terima kasih Abuso untuk pagi hari ini. Tapi ada dua hal yang perlu saya garis bawahi terlebih dahulu. Pertama adalah, kalau Abuso mengatakan saya terkenal, tidak terkenal, biasa-biasa saja. Kedua, kalau dikatakan sudah banyak pengalaman, saya pribadi merasa masih sangat kurang pengalaman. Tetapi berkaitan dengan, yaitu ketika saya tinggal di Sri Lanka, sebenarnya memang ya kebetulan waktu itu saya itu kan oleh Sangga dengan waktu itu Samnera Dhammasiri diminta untuk melanjutkan kuliah di Sri Lanka Buddhist Studies. Dan kebetulan di kuliah di salah satu universitas yang kalau di Sri Lanka cukup terkenal, yaitu Kelaniya University. Ya, kita belajar tentang Buddhist Studies dan juga Pali, yang walaupun tidak sangat mendalam, tetapi ya sangat membantu untuk pemahaman kami berkaitan dengan Buddhist Studies dan juga bahasa Pali. Dan memang pada waktu itu kami berinisiatif. Jadi setiap kali liburan, dan di sana itu keadaannya kalau liburan itu panjang, pernah juga ada liburan sampai 6 bulan karena pada waktu itu ada juga strike, ada demo dari mahasiswa. Nah, kami berpikir lebih baik di masa liburan kita gunakan untuk hal-hal lain. Jadi tidak hanya belajar Dhamma secara teori melulu di kampus, tapi juga bisa mempraktikkan Dhamma dengan lebih intensif. Nah, sehingga pada waktu itu kebetulan sekitar 3 bulan setelah kita sampai di sana, waktu itu sebelum kita, ya setelah bukan 3 bulan, sekitar 1 tahunan, maaf, itu kita bertemu dengan salah satu Bante dari Inggris, namanya Bante Metawihari. Nah, kita tanya-tanya tentang apakah di Sri Lanka itu ada wihara hutan atau tidak. Kemudian beliau, oh ada banyak wihara hutan di sini gitu kan. Kalau memang nanti Samnera mau, nanti akan saya ajak wihara hutan. Wah, kami senang sekali karena kita tidak pernah terbayang. Sewaktu di Indonesia kan kita tidak pernah membayangkan kalau ada wihara hutan gitu kan. Hanya kita Bante. Ya. Bentar, begitu Bante. Ya. Kami pun sendiri, atau saya sebagai umat Bante, di lingkungan kami hanya mengetahui biku ya tinggal di wihara. Betul. Kegiatan agama Buddha ya seperti itu saja. Tapi nggak pernah mendengar Bante tentang wihara hutan. Makanya itu ketika kami mendengar, oh Bante ini ada pernah tinggal di wihara hutan, sesuatu yang amazing Bante, yang baru sekali. Iya, betul. Jadi ya kami juga sama. Jadi tapi ya sebenarnya kami juga
membaca kan, kita kan juga sudah membaca ada berbagai sutta gitu kan, yang di situ menceritakan Sang Buddha tinggal di hutan, para bhikkhu tinggal di hutan. Tetapi terbayang untuk bisa mengalami pengalaman tinggal di hutan kan belum ada. Nah, begitu kami bertemu dengan Bante Metawihari waktu itu, menanyakan apakah ada tempat meditasi yang sepi, yang sunyi, yang seperti hutan. Oh, ada banyak gitu. Wah, kami senang sekali. Nah, waktu itu kemudian kami diajak ke salah satu wihara hutan, yaitu Nisarana Wanaya. Itu di salah satu daerah namanya Mitirigala. Dan ternyata hutan itu punya sejarah yang luar biasa, karena di Sri Lanka itu ada tradisi namanya Yogasrama Sanstawa, yang mana itu adalah tradisi untuk para bhikkhu yang khusus menekankan kepada meditasi. Dan mereka, para bhikkhu ini tinggalnya di hutan. Nah, Nisarana Wanaya ini adalah pionirnya, karena Bante yang mendirikan tradisi itu, yaitu beliau adalah Bante Matara Sri Nyanarama Mahatera, itu memang tinggalnya di hutan ini, Nisarana Wanaya ini. Jadi punya sejarah yang luar biasa. Nah, kemudian kami dikenalkan ke sana, ya kami juga mendapatkan bimbingan dari guru meditasi pada waktu itu. Bahkan sekarang juga beliau masih mengajarkan meditasi di hutan yang sama, yaitu Bante Dhammajiva di Nisarana Wanaya. Dan itu adalah pengalaman yang pertama. Nah, sejak pengalaman yang pertama itulah kemudian setiap kami liburan itu juga pasti akan pergi ke hutan tersebut. Dan memang yang namanya hutan sebenarnya ternyata berbeda-beda. Jadi setelah sekian tahun kita juga berada di Sri Lanka, kita pun juga tidak hanya pergi ke satu wihara hutan saja. Kita juga kadang-kadang mengadakan yang namanya carikang. Carikang itu adalah mengembara dari satu tempat ke tempat lain, terutama dari satu hutan ke hutan lain. Dan ternyata banyak wihara hutan yang mempunyai katakan karakteristik yang berbeda-beda. Misalnya, gampangnya saja ya, kalau di hutan di Nisarana Wanaya itu dengan perkampungan sebenarnya tidak begitu jauh. Hutan belantara dengan pohon-pohon besar, tapi tidak begitu jauh. Kok bisa seperti itu, Bante? Bagaimana? Jadi sekitar dari hutan sampai perkampungannya kita berjalan setengah jam sampai. Dari kampung sampai ke hutan gitu kan. Setengah jam saja, Bante? Setengah jam saja itu sampai. Karena ada juga hutan yang jauh dari perkampungan. Kadang-kadang harus berjalan, kalau mau sampai ke kampung sampai 3 jam. 3 jam, Bante? Itu jalan kaki, Bante? Jalan kaki. Wah, luar jalan biasa. kaki. Nah, sehingga ya kita harus apa? Misalnya pindah patah, pas kita pindah patah, nah orang kampung juga akan membantu kita. Mereka juga akan datang ke hutan tersebut di pertengahan di jalan. Nah, jadi kayak 50-50, kita jalan 1,5 jam, mereka 1,5 jam membantu kita juga. Itu biar adil atau bagaimana, Bante? Iya, membantulah. Membantu gitu. Membantu. Kan barangkali kasihan juga masa para bhikkhu jalan 3 jam hanya untuk mencari sesuap nasi. Kok zaman dulu bagaimana, Bante? Sangat di zaman Sang Buddha. Iya, sebenarnya seperti ini juga. Sebenarnya Sang Buddha sendiri mengatakan tempat yang paling bagus untuk dijadikan sebagai wihara adalah tidak terlalu jauh dari kampung, tidak terlalu dekat dari kampung dengan kampung. Tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Kenapa? Alasannya adalah kalau terlalu dekat banyak berisik suara manusia. Orang-orang suka berdatangan. Tapi kalau terlalu jauh, kesulitan untuk mencari makanan, pindah patah. Maka dikatakan tidak terlalu dekat dari kampung, tidak terlalu jauh dengan kampung. Ketika siang sepi, malam pun juga sepi. Itu yang menjadi ideal. Nah, sehingga kalau terlalu jauh, seperti misalnya kan 3 jam jalan. Nah, itu kan seperti terlalu jauh kan, itu 3 jam jalan bolak-balik 6 jam. Ya kan? Lumayan, Bante, 6 lumayan jam. 6 jam toh. Kalau misalnya kita pergi ke kampung. Makanya mereka perubatangan juga membantu kita untuk bertemu di tengah. Nah, di tengah itu ada namanya Pindapata Sala. Jadi ada semacam gubuk biasa, gubuk yang terbuat ya pokoknya asalkan ada tempat berteduh saja gitu kan. Kemudian mereka juga sudah di sana, Bantenya juga ke tempat tersebut. Sehingga pindapatanya di situ. Tapi kalau kemudian misalnya yaitu perkampungannya dekat, ya bisa langsung ke pemukiman
untuk pindah patah. Nah, di tempat Bante tadi yang di Mitrigala, apakah juga seperti ini Bante kondisinya? Tidak terlalu jauh dari Betul kampung, sekali. juga tidak terlalu dekat dari kampung. Betul sekali. Apakah memang wihara hutan di Sri Lanka disetting seperti ini atau bagaimana Bante? Sepertinya tidak. Secara umum memang demikian. Secara umum memang tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Tapi ada kalanya kalau sekarang kadang-kadang jauh dengan perkampungan. Tetapi selama itu transportasinya masih mudah. Nanti orang-orang, sekarang kan ada transportasi dengan mobil dan sebagainya. Betul. Nanti orang-orang yang berdatangan dari tempat jauh pun itu bisa datang untuk memberikan yaitu makanan kepada para biku yang pindah patah. Nah, sehingga bahkan kalau wihara hutan itu biasanya kan selain para biku yang tinggal di hutan kan juga ada yaitu kapia. Rumah tangga, yaitu rumah tangga yang membantu para biku, yang mereka mengatur tentang makanan juga kan, dan mereka juga mengatur untuk sekiranya ada tidak, misalnya satu kampung yang mau berpindah patah, mau memberikan pindah patah di hari ini gitu kan, mereka sudah pesan dulu. Jadi ada jadwal begitu. Nah, sehingga para biku yang pindah patah itu nanti orangnya berbeda-beda, kadang dari jauh, tempat jauh. Walaupun wiharanya itu jauh dari pemukiman, tapi karena transportasinya juga mudah, sehingga mereka bisa untuk datang ke situ dengan mudah Bante ya. Dengan sesuai mudah. dengan Jawa mereka. Betul. Jawa mereka itu apakah ditentukan dari wihara atau mereka yang mau sendiri Bante? Ya tentunya ini harus ada yaitu katakan appointment gitu kan. Ya barangkali dari umatnya mungkin minta hari tertentu, tapi kan nanti kan harus ada pembicaraan dari kapia yang misalnya hari ini kok sudah ada, bisa enggak di hari lain kan begitu. Mereka ada komunikasi lah begitu, pasti ada. Dan kebiasaan mereka itu bagaimana Bante? Dalam setahun itu apakah mereka datang sekali atau bisa berkali-kali Bante? Itu tentu tergantung pada ini kan, pada memang kesempatannya kan, ya tergantung juga pada apakah yang berdana banyak atau tidak. Dan sebenarnya juga tidak katakan menyetop orang-orang yang berdana walaupun bukan jadwalnya kan. Jadi hanya yang terjadwal ini pasti akan datang. Tapi orang-orang yang ingin berdana ya juga tidak masalah juga. Ingin yang memberikan makanan tidak masalah juga, walaupun tidak ada jadwal. Nah baik Bante, kembali nanti kepada pengalaman Bante ketika tinggal di Sri Lanka. Kan tadi Bante katakan bahwa ketika kuliah ada waktunya dengan Samara Dhammasiri, Bante berkunjung ke wihara ini. Apakah Bante berkunjung ke wihara ini saja? Dan tadi Bante katakan juga Bante sempat carika pindah-pindah. Tapi Bante katanya lebih sering ke sini ya? Iya betul. Berarti majority kesempatan Bante di Sri Lanka, berarti Bante lebih banyak menghabiskan waktu di wihara hutan di sini Bante. Betul ya di Sramanaya. Ya karena kan di tempat tersebut memang ada guru meditasi yang bagi kami sangat luar biasa. Nah, kebetulan guru meditasi ini mengajarkan meditasinya itu sangat fleksibel. Dalam artian begini, memang kalau dilihat dari latar belakang beliau, belajar meditasi, praktek meditasi, beliau juga murid dari Bante Sri Nyanarama. Murid langsung dari Bante Matra Sri Nyanarama. Nah, yang beliau adalah salah satu guru meditasi yang sangat terkenal di Sri Lanka, sangat terkenal pada waktu itu. Nah, beliau juga meditasi di bawah pengarahan dari Bante ini. Dan Bante Dhammajiwa juga belajar meditasi selama bertahun-tahun di tempatnya Mahasi Sayadaw. Terutama murid Mahasi Sayadaw, yaitu Upandita Sayadaw. Bertahun-tahun. Kalau tidak salah waktu itu mengatakan 4 tahunan di sana. 4 tahunan di sana. Di Myanmar itu. Nah, karena belajar meditasinya juga dari para guru yang berbeda, dan ini menjadi tradisi di Sri Lanka. Biasanya para biku Sri Lanka itu sangat concern dengan yaitu apa yang disampaikan Sang Buddha dalam suta-suta, itu khotbah-khotbah itu kan. Sehingga apa yang diajarkan dalam meditasi pun juga selalu mendasarkan pada yaitu Tipitaka.
Jadi walaupun belajar meditasi dari guru tertentu, tetapi tetap acuan utamanya adalah Tipitaka. Based on Tipitaka. Based on Tipitaka. Ya, sehingga apa yang beliau ajarkan juga selalu yaitu ya membawakannya itu dengan mendasarkan pada khotbah-khotbah Sang Buddha yang dikorelasikan dengan pengalaman meditasi, dengan yaitu pengarahan meditasi. Nah, sehingga itu menjadi bagi saya itu menjadi sangat baik, karena kan mengajarkan meditasi bukan hanya based on personal knowledge, tetapi juga tetap mendasarkan pada khotbah-khotbah Sang Buddha. Nah, itu luar biasa. Ya, itu yang kenapa kami juga secara umum kalau ada liburan pasti umumnya ke sana. Nah, Bante, kan Bante udah sering ke tempat sini ketika liburan sekolah dengan sama Mbak Siri. Bante ketika tinggal di sana pertama kali, takut nggak Bante? Karena biasa mayoritas orang-orang itu yang tinggal di kota. Kalau ke hutan Bante itu gak ngeri rasanya. Karena selalu ada pikiran yang aneh-aneh begitu. Gimana Bante? Iya, justru barangkali karena awal kita bahkan sebelum ke sana kan sudah excited. Sudah merasa kayak wah ini mau ke hutan. Rasanya sudah bahagia duluan. Nah, sehingga begitu sampai di sana sama sekali tidak ada ketakutan. Bahkan merasa bahagia sekali. Wah, bisa tinggal di hutan. Kemudian ya mungkin juga pertama excited, kedua juga ya kami kan juga dari kampung. Ya kan artinya kan kita bukan orang yang dari kota. Kita dari kampung yang terbiasa dengan alam gitu kan. Walaupun tidak seperti hutan, tapi kan terbiasa dengan alam. Tapi kan Bante ketika Bante kan dari sini mungkin tinggalnya di daerah Bante. Tapi kan Bante sana kan tinggalnya di kota. Dan biasanya manusia itu kan gampang untuk adoptasi Bante. Bisa juga demikian dengan lingkungan sekitarnya. Nah, kalau ada kemungkinan Bante ketika orang tinggal di kota besar, kemudian yang selama tinggal di kota besar kan terbawa dengan budaya maupun situasi yang ada di sana. Kemudian pergi ke hutan Bante, bisa saja kan Bante muncul rasa takut kembali atau gimana? Ya mungkin waktu itu ya memang tidak takut sih ya. Tidak takut. Jadi memang tidak takut. Bahkan saya pribadi merasa ketika berada di hutan itu waktu itu merasa itu tempat yang paling aman. Ya karena ya semuanya para biku yang ada di situ, para samer yang ada di situ kan semua praktisi. Dan mereka menekankan memang betul-betul meditasi. Jadi kalau jadwal yang mereka berikan untuk kita praktik meditasi di hutan tersebut, itu jam 3 bangun. Jam 3 bangun, kemudian biasanya kalau bangun kan ya kita ke toilet dulu. Jadi walaupun hutan ada toilet. Itu salah satu fasilitas yang paling penting. Ya, tapi hanya saja kadang-kadang toiletnya itu memang sederhana. Kadang-kadang kalau di hutan kadang-kadang toiletnya itu bahkan itu yang bolongan itu memang yang tempat di mana buang air besar itu langsung dibolongi saja gitu. Dibuat khusus Bante, lubang begitu. Iya, dikatakan kalau itu kan supaya tidak banyak air kan yang disiramkan, jadi langsung blong saja gitu. Begitu. Memang kadang sederhana begitu. Tapi penting, jadi setiap jam 3 bangun ya cuci muka, ke toilet, kemudian meditasi duduk. Ya biasanya jam 4 mulai meditasi duduk, nanti sampai jam 6. Nanti jam 6 bangun kalau misalnya di sana itu ada, yaitu biasanya kalau pagi-pagi Kapyakaraka. Jadi yang anak wihara yang membantu, atau katakan pekerja wihara yang membantu para biku, itu akan masak yagu. Kalau disilangkan namanya kende. Kende itu kalau dalam bahasa Pali itu yagu, bubur encer. Bubur encer. Jadi mereka akan menyediakan bubur encer atau yagu. Atau katakan seperti kayak bihun sederhana gitu kan, dengan kari saja gitu. Untuk sarapan gitu kan. Nah, bisa ada beberapa biku yang kalau memang mau pagi-pagi untuk supaya ada sarapan, kemudian pergi ke namanya Bojana Sala. Jadi tempat-tempat untuk bersantap gitu kan, pagi sarapan. Pergi ke sana untuk ya hanya sekedar minum satu gelas kayak bubur encer itu. Sudah. Kemudian kembali
bersih-bersih. Jadi kan tugas para biku samnera kan yaitu salah satunya adalah yang disebut sebagai vata. Kewajibannya kan harus apa, membersihkan area sendiri kan. Kuti harus dibersihkan. Betul. Kemudian juga yaitu halamannya, sami-sami jalan-jalannya itu harus dibersihkan kan. Itu kita bersihkan dulu masing-masing gitu kan. Jadi tidak ada pekerja misalnya wihara yang membersihkan wihara para biku, tapi para bikunya sebenarnya yang kerja untuk bersih-bersih itu. Nah, kalau sudah selesai ya kita bisa memanage lah. Apakah kita bisa mandi terlebih dahulu sebelum kita pindah patah, meditasi terlebih dahulu. Nanti biasanya pindah patahnya jam 8:30. 8:30 pagi. 8:30 pagi. Nah, biasanya kalau di Nisarana Wanaya 8:30 itu sudah sampai di satu tempat pertemuan sebenarnya. Nah, kok 8:30, 9:30 maaf, 9:30 di satu tempat yang kita bertemu terlebih dahulu. Ya, nah, sehingga poin ya. Ya, titik poin sehingga tapi ada kentongan. Jadi setiap kuti itu ada kentongan. Ya, kentongan dari kayu begitu. Dari kayu, umumnya dari kayu. Ya, karena kalau kita teriak nggak akan kedengaran. Kok bisa, ya. Bandi? Kan ya namanya juga hutan kan, siapa tahu misalnya ada binatang buas gitu kan, walaupun tidak ada binatang buas di situ kan, tapi kan bisa juga misalnya ada binatang buas, kita misalnya minta tolong kan harus teriak gitu kan. Ya karena kuti satu dengan kuti lainnya kan jauh. Oh, jauh. Nggak kedengaran kan. Nah, sehingga apa, pakai kentongan. Nah, untuk memanggil para biku yang mau pindah patah pun juga pakai kentongan. Jadi itu mencakup area yang luas gitu kan. Jadi kita dengar. Berarti kalau memakai kentongan Bandi, bisa dibilang berarti jarak antara satu kuti atau satu kamar dengan kamar yang lain itu jaraknya jauh-jauh. Jauh-jauh ya. Ketika kita berada di kuti itu enggak lihat kuti-kuti lain. Dilihatnya ya hutan begitu kan. Ya sekedar sekilas pemandangan Bandi, melihat pemandangan begitu. Berarti nggak ada kuti lagi Bandi. Ya hanya hutan saja. Hanya hutan saja. Hanya hutan saja. Begitu. Ya pohon-pohon. Baru kemudian kalau jalan sampai misalnya 100 meter, nah nanti akan ketemu kuti lagi gitu. Nah, sehingga apa? Hutan di Sri Lanka itu luas sekali Bandi ya. Sri Lanka itu walaupun negara kecil itu masih sangat menjaga hutannya. Makanya di sana kan gajah masih banyak. Padahal pulau kecil, tapi gajah masih banyak karena hutannya masih dijaga. Nah, jadi sekali lagi untuk ke jadwal ya. Jadi nanti pokoknya 9:30 sampai di sana. Kita bisa tahulah sekiranya dari kuti sampai ke tempat yaitu titik poin itu yang dimana kita berkumpul terlebih dahulu sebelum pindah patah itu kira-kira berapa menit. Kalau misalnya tempatnya kok sekitar 15 menit untuk sampai di sana ya jam 9:15 itu sudah jalan. Nah, sampai di sana kan pas 9:30. Nah, kemudian setelah itu pindah patah bareng. Setelah pindah patah, dapat makanan, kita balik. Ada yang kemudian langsung makan di situ, di tempat pindah patah, tempat bojana sala, tempat para biku biasanya bersantap. Ada yang dibawa ke kuti masing-masing untuk makan di kuti masing-masing. Itu silakan, itu kan bebas. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Ya meditasi lagi. Meditasi sampai nanti jam 6 sore itu ada chanting. Nah, kalau di Sri Lanka itu punya kebiasaan tidak hanya di hutan tapi bahkan di kota pun juga sama. Setiap mau chanting membacakan parita-parita itu pasti akan ada yaitu namanya bodhi puja. Puja terhadap pohon bodhi. Dengan apa? Dengan mempersembahkan bunga-bunga. Jadi walaupun para biku tinggal di hutan pun yang mereka itu fokus dengan meditasi masih melakukan puja. Bunga-bunga ditata, kemudian dipegang ke setiap para biku samnera, kemudian untuk puja kepada pohon bodhi. Nah, setelah itu baru masuk ke Dhammasala. Dan itu kalau di sana Dhammasalanya itu lebih sederhana. Jadi lebih mengutamakan pada arsa budanya yang besar. Karena di sana itu punya prinsip bahwa yaitu tempat di mana mereka itu melakukan puja, pembahasan parita, itu adalah kutinya Sang Buddha. Kutinya Sang Buddha. Nah, jadi prototipe dari kuti Sang Buddha. Maka di ruangan itu yang besar malah arsa budanya, ruangannya malah kecil. Ya kita hanya duduk-duduk berdempetan begitu. Nah, di situ baca parita,
Biasanya kalau di hutan tuh baca paritanya agak panjang malahan. Suta-suta itu dari buku namanya pot, pirit pot. Artinya pot itu adalah buku parita. Tapi itu buku parita yang kuno, jadi bukan yang seperti di Indonesia kan kita menyusun sendiri toh. Betul Bante. Tapi kalau di situ enggak, itu buku yang kuno yang dijadikan acuan bagi para biku di Sri Lanka untuk dibacakan saat chanting gitu. Itu banyak suta-sutanya juga ada di situ. Nah, setelah baca parita selesai, kita namaskara kepada yang para senior. Nah, kita akan bersama-sama pergi ke yaitu kepala wihara, kuti kepala wihara. Nah, di sana biasanya kepala wihara itu adalah yang paling senior. Yang paling senior. Biku yang paling senior itu jadi kepala wihara. Sehingga biasanya sudah tua. Sudah tua Bante. Ya. Maka Bante ini karena sudah tua kan tidak mungkin pergi ke ke Dhammasala untuk ini kan, untuk puja kan, karena kan hutan gitu kan. Maka kitalah yang kemudian setelah chanting pergi ke sana. Memberikan namaskara, dan biasanya kepala wihara akan memberikan wejangan dhamma. Yang tentu berkenaan dengan meditasi. Ya, jadi para biku di sana karena memang praktisi meditasi, sebagai kepala wihara juga expert dalam memberikan wejangan meditasi. Kita dengarkan 15 menit, 20 menit, kemudian setelah itu selesai, kita kembali ke, ada yang kembali ke yaitu tempat meditasi Bhavanasala, meditasi di Bhavanasala. Ada juga yang kemudian kembali ke kuti masing-masing, meditasi di kutinya masing-masing. Itu terserah. Tetapi biasanya para biku di sini umumnya itu kalau meditasi sampai jam 12. Jam 12 malam. Bante. Iya. Jadi mereka itu tidur itu hanya 3 jam. 3 jam. 3 jam. Jadi umumnya begitu. Bangun jam 3, tidurnya jam 12 jam 12 malam. Iya. Itu apa enggak capek Bante? Tidak, karena ya karena kan memang mereka bertahun-tahun mengembangkan batin. Yang mana dalam pengembangan batin, dalam meditasi kan juga ada relaksasi. Yang sebenarnya jasmani mereka pun juga sudah beristirahat dalam meditasi. Sehingga kebutuhan untuk tidur pun juga sebenarnya sangat sedikit. Nah, sehingga mereka itu ya umumnya itu 3 jam. 3 jam itu ya mereka untuk tidur jam 12 sampai jam 3. Berarti ketika para Bante itu bermeditasi selama dalam kurun waktu itu Bante, jadi bisa dikatakan tubuh mereka juga sebenarnya lagi istirahat Bante. Sebenarnya mereka itu istirahat. Ya karena harus ada relaksasi. Dan apalagi dalam meditasi kan mengutamakan kepada yaitu pelepasan. Kemelekatan terhadap jasmani, terhadap yaitu bahkan ya batin itu sendiri kan, itu harus dilepaskan. Nah, dalam pelepasan kemelekatan kan ada relaksasi. Ada istirahat. Sehingga apa? Orang yang bermeditasi kalau memang benar gitu, meditasinya benar, apalagi sudah dilakukan secara intensif, mereka bertahun-tahun, ya mereka juga sebenarnya sudah beristirahat, memberikan istirahat kepada jasmani. Sehingga untuk tidur yang hanya 3 jam pun sudah cukup. Ya seperti Sang Buddha sendiri malahan tidurnya hanya 1 jam. Betul Bante. Tapi memang Sang Buddha sih ya. Kita kan iya, tetapi itu memungkinkan ya, buktinya ini para biku juga demikian. Memungkinkan. Baik Bante, kalau kembali ke schedule tadi, bangun jam 3, kemudian tidur jam 12 malam. Kemudian setelah waktu itu pasti ada kegiatan-kegiatan tertentu Bante ya. Seperti yang tadi dikatakan ada pergi pindapata, makan, puja, ke Dhammasala, membacakan parita dan banyak macam. Suta, ya. Nah, ini apakah hanya untuk newcomers, pendatang baru yang di sana, atau memang Jawa setiap biku pasti tiap hari seperti itu Bante? Setiap biku Bante. Ya. Jadi apakah newcomers atau biku yang sudah senior melakukan itu? Ya kecuali tadi yang biku sudah tua-tua. Iya, banyak kasihan Bante. Ya, biku tua itu kan sudah tidak memungkinkan kan untuk bisa datang untuk puja, karena jauh kan, namanya juga hutan kan, jalannya juga kadang-kadang juga sulit, kemudian juga malam-malam ada binatang buas itu kan, itu yang menjadikan mereka pun harus ya tidak bisa, tidak semua schedule itu harus sesuai untuk para biku yang tua. Oke, baik Bante. Ya. Nah Bante, biasanya para biku juga di kota pun juga pasti ada meditasi Bante. Tidak mungkin di kota para biku ya tidak ada meditasi. Nah, apa perbedaannya Bante? Meditasi ketika Bante di Sri Lanka itu, ketika tinggal di kota bermeditasi dan tinggal di hutan bermeditasi, bedanya apa Bante?
Sangat berbeda karena begini, ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sang Buddha sebenarnya. Sang Buddha menyampaikan bahwasanya untuk bisa mendapatkan pengembangan batin, seseorang harus melepaskan gamasanya. Gamasanya itu adalah persepsi tentang pemukiman. Kalau kita berada di kota, biasanya kan ketika kita duduk bermeditasi, bayangan kita pun kan bayangan kita tuh berada di pemukiman. Bayangan di mana banyak manusia, bayangan di mana banyak gedung-gedung, bayangan di mana banyak rumah kan. Itu sebenarnya walaupun tampaknya mungkin beberapa orang merasa itu bukan gangguan, tapi sebenarnya itu juga gangguan. Kenapa? Batin juga menjadi crowded dengan gambaran-gambaran batin yang sifatnya adalah pemukiman, banyak manusia gitu kan. Maka Sang Buddha mengatakan, lepaskan gamasanya, munculkan aranyasanya. Munculkan persepsi hutan. Hutan nanti. Nah, ketika seseorang tinggal di hutan atau tinggal di tempat yang masih alami, masih natural, baru duduk saja itu sudah tenang sebenarnya. Baru melihat begini saja sudah tenang kan? Kan memang batin kita tuh begitu. Jadi melihat ataupun mengalami Bante itu, misalnya kita tinggal di tempat yang sepi, yang sunyi, alami, ataupun melihat pemandangan hutan yang indah begitu, itu berarti mengkondisikan batin agak cepat tenang. Lebih tenang. Itu yang pertama. Jadi hutan itu memang menenangkan. Siapapun melihat hutan pasti tenang. Walaupun kemudian ketika malam hari takut. Ada yang takut gitu kan. Atau mungkin seseorang kemudian berpikir, oh kalau di hutan itu nanti ada harimau, ada gajah. Sebenarnya tidak. Ya memang ada hutan-hutan tertentu. Kalau di Sri Lanka itu ada bukan harimau, macan tutul, dan juga ada gajah. Tetapi itu jarang sekali. Ya kadang ketemu gajah, ketemu buaya. Tetapi sebenarnya itu jarang sebenarnya. Dan biasanya juga wihara-wihara hutan pun juga dipilih. Jadi tidak sembarangan kemudian wihara yang masih terlalu banyak misalnya binatang buasnya, ya tidak. Dipilih yang paling aman. Dan terutama juga dipilih yang ada airnya. Air itu penting sekali. Bener Bante. Air itu penting sekali. Dipilih yang ada airnya gitu kan. Itu paling penting. Nah sehingga walaupun itu hutan ya kita mereka para bhikkhu hutan masih mencari yang terbaik, yang teraman. Jadi bukan seperti bayangan orang kemudian menantang dengan binatang buas, tidak, mencari yang teraman. Nah, sehingga aman sebenarnya. Hanya kadang-kadang gajah bisa datang, itu tidak masalah lah. Nah, kemudian yang kedua, mengapa hutan itu juga kondusif untuk bermeditasi? Biasanya kan kalau para bhikkhu tinggal di hutan, walaupun awalnya, ini pengalaman dari beberapa bhikkhu ya, walaupun awalnya masih bermalas-malas untuk meditasi, lama-kelamaan tidak ada cara lain, tidak ada pilihan lain kecuali meditasi. Ngapain juga? Hanya bengong melihat begini, nggak ada orang. Jadi aneh Bante ya kalau nggak ngapain. Akhirnya kan batin kan akhirnya menjadi apa? Menjadi kalau orang Jawa bilang lerem. Batin menjadi tenang sendiri. Akhirnya apa? Duduk meditasi. Nah, itu yang menjadikan hutan itu memang cocok. Makanya Sang Buddha pernah mengatakan begini. Ketika beliau melihat siswanya bermeditasi di pinggir jalan dengan badan yang tegak, menampilkan ketenangannya, beliau Sang Buddha tidak mengapresiasi. Kenapa? Sebentar lagi ketenangan batin bhikkhu ini akan terganggu dengan orang yang lalu lalang. Kalau meditasi di pinggir jalan. Tapi ketika melihat siswa beliau bermeditasi di hutan dengan ngantuk yang berat, ngangguk-ngangguk begini, Sang Buddha masih mengapresiasi. Karena apa? Sebentar lagi batin dia akan menjadi tenang. Karena tidak ada gangguan. Maka hutan itu memang bagus untuk meditasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya kalau wihara hutan yang memang sudah disetting untuk betul-betul tempat untuk bermeditasi, kan semua para bhikkhu, samanera, bahkan berumah tangga yang datang ke situ, kan semuanya adalah orang-orang yang memang meditasi. Iya benar Bante. Akhirnya apa? Kalyanamita.
Kita kan dalam mempraktikkan Dhamma kan butuh kalyana mitra, teman-teman yang baik. Kalau kita tuh berasosiasi dengan teman-teman yang baik, yang memang di situ orang-orangnya bermeditasi, kita pun juga akan terpengaruh. Kita akan termotivasi, tergugah untuk mengikuti cara mereka, yaitu bermeditasi. Dan kita termotivasi, yang tadinya bermalas-malasan, melihat teman-teman, para biku lain, para samanera lain juga meditasi, ya kita juga tergugah juga, termotivasi juga untuk meditasi. Tapi kan tergugah itu ada dua hal, Bante. Satu ya senang, excited karena melihat wilayahnya juga pada berjuang, Bante. Itu kan juga bisa karena malu, Bante. Enggak apa-apa. Kalau mereka meditasi saya enggak, kan saya malu. Betul hanya juga. Mau nggak mau kan agak terpaksa, Bante. Iya, enggak apa-apa. Memang kadang-kadang batin kita itu perlu dipaksa, perlu dicambuk kadang-kadang, ya toh? Perlu awal-awal gitu ya, perlu dicambuk. Dari apa yang tadinya barangkali terpaksa, dicambuk, lama-kelamaan juga menjadi baik. Pernah saya melihat satu samanera. Nah, samanera ini baru datang. Jadi sebelum itu sebenarnya dia itu masih sebagai seorang namanya Pandu Palasa. Jadi kalau di hutan itu ada tradisi, sebelum jadi samanera itu harus mempraktikkan kehidupan mereka itu seperti praktik samanera, tetapi bukan samanera karena belum dipabaja. Berarti seperti dikatakan transisi, Bante. Transisi, betul, transisi. Jadi masih mengenakan baju rumah tangga, tapi warnanya warna jubah. Baju kayak hem biasa, tapi warnanya warna jubah. Maka disebut Pandu Palasa. Jadi palasa itu artinya daun. Pandu itu kuning. Jadi daun yang kuning. Yang itu adalah Pandu Palasa itu juga mengacu kepada daun yang sudah jatuh tapi belum sampai ke tanah. Jadi masih melayang begini. Jadi dia itu sudah dalam masa transisinya. Sebelum jadi samanera. Nah, kemudian dia jadi samanera. Setelah, kalau tidak salah 2 tahun. 2 tahun jadi Pandu Palasa, kemudian ya karena para biku juga melihat, oh ini masih kayak oleng begitu kan. Akhirnya apa? Dibiarkan jadi Pandu Palasa. Akhirnya setelah melihat dia sudah siap, kemudian ditabis jadi samanera. Ketika jadi samanera ya bermeditasi dengan kita gitu kan. Saya melihat dia itu meditasi itu banyak ngantuknya, pokoknya ngantuk terus gitu kan. Pokoknya kalau meditasi itu sepertinya kalau tidak pernah lihat kalau tidak ngantuk gitu ya. Pasti ngantuk. Badannya gemuk juga gitu kan. Nah kemudian setelah sekitar setengah tahunan gitu kan, kemudian saya dengan Dhammasiri juga datang ke situ dan melihat yang kita melihat awalnya itu kayak ngantuk-ngantuk begitu, dan dia meditasinya itu begitu tegap. Sudah ketenangannya sudah maksudnya dari postur duduknya apa itu sudah menampakkan ketenangan, tidak ngantuk-ngantuk. Nah inilah kenapa apa yang disampaikan Sang Buddha itu benar. Walaupun dia itu barangkali ngantuk-ngantuk, nanti kalau dia lakukan lagi dan lagi karena tinggalnya di hutan tenang, akhirnya ya menjadi tenang. Karena terbiasa dengan kondisi yang tenang itu, Bante. Betul. Apalagi melihat teman-teman mungkin walaupun awalnya malu-malu, nggak apa-apa, merasa terpaksa, nggak apa-apa, karena tidak ada pilihan juga kan. Nah itu menjadi baik. Berarti bisa dikatakan, Bante, lebih baik kita mau untuk mengembangkan batin ya di hutan, bukan di kota. Ya memang bisa dikatakan seperti ini. Ya sebenarnya memang prinsip pengembangan batin kan dimanapun kita berada, kita menjaga batin kita kan. Artinya tidak harus di hutan, di kota pun, di pemukiman pun, di mana saja, dalam aktivitas apapun kita menjaga batin kita, itulah pengembangan batin. Hanya saja memang ada hal-hal yang memang memengaruhi kita, ya, kondisi-kondisi tertentu yang memang membuat kita lebih mudah untuk mengembangkan batin, yaitu teman yang baik, kan gitu. Ya memang meditasi pengembangan batin, walaupun kita berteman dengan orang yang barangkali tidak baik, asal batin dijaga itu meditasi. Tapi teman yang baik itu sangat membantu. Yang kedua adalah tempat. Memang dimanapun kita berada, asal batin kita dijaga, teorinya ya, batin kita dijaga itu meditasi. Tapi tempat yang sunyi, tempat yang alami, itu sangat membantu. Sangat membantu dalam pengembangan batin. Makanya ya, kenapa Sang Buddha kepada para siswanya selalu mengatakan, ketika melihat para siswanya sudah ya baik di dalam perilaku, dalam pengendalian indera, di dalam yaitu kepuasan rasa puas dengan 4 kebutuhan pokok,
tidak banyak keinginan, kemudian juga sudah mengembangkan jagara wakefulness, selalu terjaga. Biasanya Sang Buddha mengatakan, pergilah ke hutan, ke tempat sunyi, tempat kosong, ke kuburan, bukan cari togel. Ke kuburan Bante ya? Kuburan juga sebagai tempat meditasi, ke lembah, ke gunung, ke gua. Artinya tempat-tempat yang sepi Bante. Tempat-tempat yang sepi. Nah, di sana lenyapkan 5 rintangan batin, baru mencapai jhana 1, 2, 3, 4. Nah, itu menjadi anjuran Sang Buddha di banyak sekali khotbah beliau. Maka memang tempat yang sunyi, tempat yang alami, hutan itu memang menjadi favorit dalam pengembangan batin. Dan itu disampaikan oleh Sang Buddha sendiri, dan dalam realitasnya memang demikian sebenarnya. Memang seperti itu Bante. Saya pernah ingat ketika beberapa tahun lalu, saya pernah bertemu Bante dengan seorang biku yang dari wihara hutan. Memang saya melihat Bante ini itu agak berbeda Bante daripada para Bante yang lain. Maaf. Kenapa? Karena pembawaan secara body Bante itu sangat tenang. Kemudian beliau ini juga berbicara itu dengan ketenangan Bante. Dan saya melihat Bante, biku ini lebih humanis daripada orang-orang kebanyakan. Apakah memang jika berarti di hutan, apakah memang seperti ini Bante? Kemungkinannya besar bagi seorang biku maupun sebagai rumah tangga. Betul, saya melihat memang yang saya melihat sendiri ya dari pengalaman berasosiasi dengan beberapa biku hutan. Itu memang luar biasa karena mereka itu sangat humanis. Kemudian juga mereka tidak ada kepura-puraan. Artinya depan belakang itu persis sama. Berarti kalau bisa bertemu, berbicara, berbuat semua dengan hati Bante ya. Betul. Jadi tidak ada kepura-puraan. Kepura-puraan dalam artian kayak apa mood swing gitu ya. Mood swing itu jadi moodnya itu berubah cepat gitu. Tidak ada demikian. Jadi ya antara kita bicara di depan, di belakang, kepada siapapun ya memang itulah orangnya. Tenang, disiplin, tidak mengada-ada, dan humanis. Mengapa saya bilang humanis? Ya ini satu pengalaman saya pribadi. Suatu kali kan pas saya tinggal di hutan tersebut, nah jempol kaki saya yang sebelah kanan entah kenapa itu terluka dan membusuk. Sampai lalat-lalat juga berterbangan, selalu mengganggu apa jempol saya, luka saya itu di jempol itu. Nah kemudian kan di Biaraton itu kan memang ada seseorang yang ini apa bertugas, biku ya bertugas untuk mengecek siapa-siapa yang butuh obat gitu kan. Nah kemudian ada Bante yang sudah sangat senior sebenarnya yang punya tugas untuk mengecek para biku yang punya kebutuhan obat gitu kan. Kemudian saya bilang kalau saya butuh ini obat untuk menyembuhkan luka saya kan. Nah, itu kan harus diperban, diolesi dengan obat gitu kan. Bante ini sendiri yang ngolesi obat di luka saya dan diperban. Padahal biku yang paling senior. Biku paling senior Bante ya. Senior sekali. Dan dari situ gimana ya? Inilah yang disampaikan oleh Sang Buddha di dalam yaitu watak kewajiban seorang acarya kepada sati wiharika, muridnya. kan? Kepada muridnya, seorang guru kepada muridnya, atau seorang upajaya kepada yaitu yang muridnya itu. Yang salah satunya adalah kalau muridnya ini sakit, seorang guru juga harus merawatnya. Wajib merawat muridnya yang sakit sampai sembuh. Dan itu terjadi di hutan, itu terjadi. Maka saya katakan sangat-sangat humanis. Padahal mereka ya praktisi meditasi yang luar biasa. Tetapi dengan sesama biku, kemudian samanera itu sangat humanis. Tapi walaupun demikian tetap mempertahankan noble silence. Aneh kan? Tidak bicara gitu kan. Bicara seperlunya. Ya ketika misalnya datang ke saya waktu itu sakit ya tentu bicara, tapi ya seperlunya saja. Seperlunya memang yang dibutuhkan saja. Setelah itu ya sudah. Jadi
mempertahankan lebih pada noble silence. Jadi mereka mengatakan apa yang dibutuhkan Bante kan. Cuma saya pernah mengingat Sang Buddha pernah mengatakan Bante bahwa ketika para biku bertemu kan ada dua hal yang boleh dilakukan. Betul. Berdiam mulia yang dengan noble silence tersebut, atau kedua adalah berdiskusi dhamma. Betul sekali. Untuk ini Bante. Betul. Jadi memang kebanyakan Bante para biku di hutan tugasnya seperti ini. Iya, kalau saya perhatikan begitu. Apa nggak ada Bante seperti bercanda, ngobrol gitu? Kayaknya kalau di Nisarana Panaya gitu ya, itu tidak ada. Bahkan kita itu misalnya kadang berpapasan gitu kan. Kadang berpapasan dengan biku yang barangkali dari tempat tertentu gitu kan. Ya hanya melihat kalau saya misalnya sebagai samnera dan melihat ada biku atau yang lebih senior gitu ya paling sanjali gini saja. Ya bantenya paling ya gini saja, sudah lewat saja. Memberi apa Bante ya? Ya hanya menduduk saja, ya sudah lewat dan tidak bicara. Ya karena memang kan masing-masing paham dengan keinginannya. Karena kalau sudah lama di hutan, ya memang lebih condong untuk melihat ke dalam diri, memang sudah tidak tertarik untuk bicara, untuk banyak bicara. Nah sehingga ketika masing-masing yang tinggal di sana juga tahu apa yang dibutuhkan untuk batinnya sendiri, ya tahu bahwa tidak perlu bicara, tetapi bukan berarti kemudian seperti apatis masa bodoh, kemudian ada yang lewat kemudian seperti biarkan aja ya gitu. Kayak tidak melihat, tidak, ya tetap melihat dengan wajah yang senyum gitu kan, tapi tidak bicara. Berbeda Bante ya. Biasanya orang mungkin kok nggak senang ya diacukan begitu. Nah tidak begitu. Beda jadi ya melihat dengan wajah yang menyenangkan, wajah yang dengan cinta kasih, ya paling menunduk begini sudah jalan. Ya itu Bante, itu ya saya sendiri mengalami Bante. Ketika bertemu dengan Bante ini, itu yang saya rasakan. Karena mungkin agak berbeda Bante. Kan saya mungkin terbiasa melihat yang ada di kota. Sehingga ketika melihat sesuatu yang berbeda seperti Bante yang dari hutan, memang tampak berbeda sekali Bante. Nah, ketika Bante tinggal di Nisarana Wanaya ataupun tinggal di tempat-tempat yang lain Bante, apakah ada hambatan atau gangguan lah Bante? Istilahnya gangguan begitu. Hambatan ketika tinggal di hutan Bante. Ada nggak hambatannya? Sebenarnya walaupun di hutan secara fasilitas ya, memang fasilitasnya sederhana. Tetapi walaupun sederhana ya sudah cukup sekali. Ya asal kita mampu memanage saja. Ya karena bahkan di setiap kuti kalau di hutan itu ada keuntungannya. Dalam satu kuti itu ada tempat meditasi jalan, di luar kuti ada, di dalam kuti ada. Ada dua Bante ya? Ada di dalam dan di luar juga. Iya, jadi di luar itu ketika tidak ada hujan gitu kan, atau ketika tidak ada hujan di siang hari gitu kan. Nah, yang di dalam kuti itu kan digunakan kalau ada hujan dan juga di malam hari. Jadi walaupun di malam hari kita masih bisa meditasi jalan. Nah, jadi ada keuntungannya. Walaupun tentu kutinya sederhana, tidak luxury, nggak ada listrik, kita menggunakan lampu minyak. Betul, karena saya mengatakan hanya menggunakan lampu minyak. Bante. Betul, menggunakan lampu minyak. Dan sebenarnya lampu minyak pun juga sangat irit, karena saya pernah mencoba. Jadi saya ambil minyak satu botol kayak dari aqua besar begitu, satu botol penuh, karena saya tidak ingin akan mengambil lagi kan itu repot gitu kan. Ya memang sebenarnya kita bisa datang ke tempat namanya storeroom. Jadi kan ada namanya kuti yang isinya untuk kebutuhan para biku kan. Kita bisa minta di sana. Nah, itu tapi saya pikir udah saya ambil sekali saja. Sekalian banyak kemudian bisa untuk tidak perlu ngambil lagi gitu kan, berkali-kali. Ternyata waktu itu saya kan tinggal setengah tahun di hutan tersebut. Ternyata satu botol yang besar itu tidak habis. Tidak habis Bante? Tidak habis, saya gunakan setengah tahun. Sisa berapa Bante? Ya sisanya nggak tahu berapa tapi tidak habis gitu kan. Setengah atau? Ya nggak lebih sedikit sih. Tapi tidak habis gitu kan. Ya karena sebenarnya penggunaannya juga sangat sedikit. Hemat sekali ya. Hemat karena kita gunakan ketika sore saja kan, ketika malam pas kita meditasi jalan. Ketika duduk sengaja saya matikan. Oh iya, untuk apa juga Bante? Iya Ya, ketika duduk saya matikan. Kemudian kalau pagi hari saya hidupkan ketika bangun tidur. Dari jam 3 sampai jam 4 gitu kan untuk kita ke toilet dan juga meditasi jalan. Nah, setelah meditasi duduk ya saya matikan. Jadi kan ngirit sekali kan? Sangat irit Bante. Irit. Nah, sehingga kebutuhannya karena sedikit kebutuhan
tidak ada hambatan berkaitan dengan kebutuhan. Nah, hambatan itu ya hanya dari pikiran sendiri. Ya namanya juga manusia kan, yang masih banyak kotoran batin kan tentu rasa bosan ya kadang masih muncul gitu kan. Kotoran-kotoran batin yang lainnya juga muncul, yang itu memang menjadi tugas kita untuk bisa menghandle-nya. Tapi dari sini hambatan yang muncul tuh bukan dari luar, lebih dari dalam. Dalam artinya pikiran gitu. Tapi yang dari luar kan bisa mengondisikannya di dalam, Bante. Iya betul. Bante ketika duduk di hutan banyak nyamuk itu kan, namanya nyamuk di hutan kan luar biasa, Bante. Beda dengan nyamuk di kota, itu mereka lebih gatal begitu. Tidak. Justru kalau di Nisarana Wanaya nggak ada nyamuk. Kalaupun ada nyamuk paling 1-2. 1-2, Bante ya. Nggak ada nyamuk. Heran toh. Tapi memang banyak pacat. Lintah itu. Banyak sekali. Jadi kalau di situ ya memang kita harus siap-siap jadi pendonor darah. Ya kalau saya hitung misalnya selama berada di situ, udah mungkin ribuan pacat mungkin. Kalau saya hitung, karena sehati-hati kita berjalan pasti kena kok ya. Karena terlalu banyak. Pasti dan kena. Kan tidak terasa, Bante ya. Tidak terasa. Tahu-tahu tiba-tiba udah basah begini. Iya betul. Nah sehingga ya itu paling pacat. Dan karena sudah biasa ya that's okay, no problem. Berarti hambatannya memang lebih ke dalam. Tapi Bante ya. Tapi tetap saja karena memang kondisinya baik ya, walaupun hambatan dalam diri tetap tidak banyak ya, lebih fine gitu, lebih baik gitu kalau tinggal di hutan itu, untuk bahkan kondisi batin jauh lebih baik. Betul. Nah, Bante, saya juga pernah berbincang, Bante, dengan para rumah tangga, para umat. Kadang-kadang kalau kita bicara tentang ketua biku yang ada di hutan ataupun yang para umat yang berlatih di hutan juga, itu luar biasa, Bante. Story-nya itu luar biasa sekali. Pengalaman yang diceritakan sangat banyak. Dan biasanya umat ini juga tertarik, Bante. Yang mendengar ikut tertarik mau berlatih juga di dalam hutan. Nah, tapi Bante, ketika mendengar cerita serem-seremnya ini, biasanya mulai kendor, Bante. Seperti apa? Ada sebuah cerita, ada biku yang bercerita ketika dia di wilayah hutan, sedang duduk, tiba-tiba ada ular, Bante, lewat di belakangnya. Kalau nggak salah itu waktu itu ada ular viper, Bante, yang sangat beracun begitu. Lewat pasti di belakangnya, Bante, begini. Ketika umat ini mendengar cerita seperti ini, Bante, langsung merinding ketakutan. Artinya biasanya orang tuh punya asosiasi di hutan pasti penuh dengan binatang buas. Nah, supaya nggak kendur, Bante, tekadnya itu bagaimana, Bante, caranya? Kalau saya melihat sebenarnya hutan itu paling aman. Ya selama tentu tempatnya itu memang tempat yang dipilih yang lebih aman gitu ya. Ya memang kadang-kadang kita ketemu dengan ular, itu hal yang wajar lah. Ya pernah juga saya, ini kebetulan dengan Tamasiri. Pas kebetulan kuti saya dengan Tamasiri itu satu jalan. Nah jadi pas pulang dari tempat kuti kepala wihara habis bernamaskara, kemudian kita pulang ke kuti masing-masing tapi masih dalam satu arah itu. Nah, kalau pulang kan pakai senter kan, ada senter. Nah, jadi biasanya walaupun wihara hutan, biasanya walaupun kutinya tidak ada listrik, tapi nanti di bawah nasala ada listrik. Yang kita bisa ngecas senter kita. Nah, kita pakai senter pas pulang itu. Senter saya itu sudah kayak sedikit remang-remang. Kemudian Tamasiri jalan di depan, saya di belakangnya. Pas saya jalan, itu ada ular ini. Tiba-tiba itu ada ular yang hitam putih ya. Ulang peling itu yang itu sangat itu juga beracun. Sangat beracun kan itu kan. Nah itu pernah hampir keinjak. Bante. Dan yang saya heran kok Tamasiri kok enggak lihat dan enggak menginjak gitu loh. Dan saya pas melihat itu dan hampir saya injak gitu. Ya memang itu kehati-hatian saja sih ya. Pernah juga saya nginjak ular. Jadi kan ada ular yang juga beracun, yang ekornya itu kayak gini. Gerak ular terik, Bante. Ular terik itu ya. Nah itu di Silangga juga banyak ular itu. Nah itu malahan yang nginjak saya, tapi masih kecil untungnya. Karena kan warnanya persis sama dengan daun-daun kering. Saya injak, Tamasiri dari belakang, nginjak ular loh itu loh. Saya lihat, ular yang itu ekornya kayak gini gitu kan. Nah itu juga pernah juga, tapi ya selama ini tidak ada masalah. Pernah juga sih ini pas meditasi
malam-malam di luar. Jadi ada yang meditasi jalan, kemudian biasanya kalau meditasi jalan kemudian di ujungnya itu ada tempat duduk meditasi. Di tempat meditasi jalan itu. Nah, saya meditasi di situ, dekat kuti. Nah, tiba-tiba tuh kan hutan kan, itu ada suara gitu. Karena lama gitu kan, akhirnya kan saya juga terpengaruh untuk melihat apa sih sebenarnya. Ternyata bebutan. Bebutan, puluhan bebutan itu. Tepat di depan saya. Begitu dia di depan saya duduk kayak begini, kemudian di depan begitu kan. Ya mau tidak mau saya berdiri. Berdiri siap-siap kalau misalnya namanya, waktu itu baru di tempat tersebut. Namanya siap-siap gitu kan, akhirnya ya saya berdiri gitu kan, siapa tahu mereka menyerang gitu. Betul. Kan, tapi tidak menyerang sih. Nah kemudian mereka lewat saja, nggak ada masalah, lewat saja di depan saya itu, nggak tertarik dengan saya. Tapi kemudian yang paling belakang, yang paling besar, mungkin pemimpinnya mungkin ya, karena malam-malam kan nggak begitu jelas. Betul. Tapi yang paling besar itu ngeliatin saya terus, saya juga ngeliatin gini terus diem gitu. Hanya apa? Setelah lama gitu dia juga lewat juga. Lewat aja Bante ya. Lewat saja. Jadi nggak ada masalah. Berarti kebanyakan orang ini ketika mendengar cerita Bante itu sudah ketakutan terlebih dahulu. Iya, padahal ya hutan itu sangat sangat aman. Dan sejauh saya melihat itu kalau di Sri Lanka itu heran. Kalau saya melihatnya heran. Di sana itu kan orang-orangnya memang dengan binatang lebih menjaga. Tidak membunuh gitu kan. Sehingga binatang ini pun juga seperti sangat familiar dengan manusia. Makanya seperti ada yaitu burung-burung yang kalau di Indonesia itu sebenarnya sudah jarang, seperti burung kacer gitu kan sudah jarang. Nah mereka itu burung-burung itu masih kadang-kadang bikin sarang di rumah-rumah, kayak di atas pintu gitu kan, di jendela gitu masih. Dan itu bahkan di kota saja begitu. Termasuk saya pernah juga punya pengalaman di atas kuti di mana saya tinggal itu ada burung trocok itu yang kayak kutilang itu. Oh, burung kutilang. Itu sampai beranak pinak di situ. Saking amannya Bante. Saking amannya. Nah, saya pikir itu hanya terjadi di kota. Karena kan memang burung-burung ini sudah terbiasa melihat manusia, kemudian manusia juga tidak mengganggu, mereka juga merasa aman. Tapi ternyata juga terjadi di hutan. Heran saya. Karena saya pernah tinggal di satu kuti di hutan. Nah di jendela itu ada kentongan yang tadi saya bilang. Kentongan kalau ada misalnya barangkali bahaya kita kentong itu kan. Nah di kentongan itu dibuat sarang oleh burung. Kalau di Jawa itu namanya burung gambangan. Oh di Jawa banyak gitu kan. Itu burung yang ada di ladang-ladang itu. Burung gambangan. Suaranya bagus itu sebenarnya. Itu di kentongan di dekat jendela yang tiap hari saya tutup buka. Dan tidak takut sampai beranak pinak di situ. Beranak pinak Bante ya. Betul. Dia tidak terusik sama sekali kalau begitu. Tidak terusik, tidak terganggu dan seperti merasa aman. Nah itu saya heran kenapa? Di hutan kok bisa begitu? Padahal kan mereka tidak banyak melihat manusia. Mungkin vibrasi dari cinta kasih itu memang begitu gitu kan. Jadi sampai menyebar gitu kan, sampai ke hutan kemana. Memang sih Bante. Kalau kita baca di dalam Metanisangsa Sutta kan memang salah satu manfaat ketika punya cinta kasih adalah amanusanang piyohoti. Artinya kan dicintai oleh yang bukan manusia, termasuk binatang juga. Betul. Bisa sekali Bante. Ya itu, jadi seperti itu. Jadi tidak ada gangguan. Hanya pernah saya merasa takut ya ini. Tadi kan ditanyakan apa ada takut. Bante. Maaf, ada takut sekali. Oh. Itu pertama kali saya ke hutan. Jadi di sana kan ada bawana sala. Waktu pertama kita ke sana, bawana salanya itu masih sederhana sekali. Benar ada di dalam itu ada kerangka manusia dan juga tengkorak-tengkorak yang memang itu digunakan untuk meditasi, objek asuba gitu kan. Siang hari mah tidak takut, walaupun melihat tengkorak begitu kan siang hari mah tidak takut. Nah kebetulan awal saya datang ke sana ditempatkan di kuti kan sendiri kan, yang itu dekat bawana sala. Dan waktu itu bawana sala pun juga belum ada listrik, hanya minyak lampu. Minyak lampunya itu dipasang di dekat tengkorak itu, tengkorak yang sudah dipajang berdiri begitu. Itu asli tengkorak manusia. Itu tengkorak manusia dari Kapia Karaka.
yang tinggal di situ kemudian bilang kalau nanti saya meninggal mohon kerangka saya digunakan untuk objek asubah. Gitu. Sudah ada kayak seperti kata Pak wasiat gitu wasiat itu kan. Maka ketika Kapia ini meninggal, setelah beberapa bulan kan digali, kemudian kerangkanya dipajang untuk objek asubah gitu kan. Kalau siang hari mah enggak takut. Nah, malam hari pas saya meditasi jalan di kuti tersebut kan saya melihat Bawana Sala. Itu tepat kerangkanya itu seperti menghadap saya. Kayak kelihatan meringis begitu kan. Sementara persepsinya kan masih terpengaruh dengan Indonesia. Kalau melihat kayak kepala manusia apa itu konotasinya adalah hantu gitu kan. Benar. Nah, jadi persepsi yang demikian tuh masuk gitu kan. Nah, semalam suntuk saya ketakutan gara-gara melihat kerangka manusia itu. Sampai itu tidur saya itu seperti tidur itu kayak tidur ayam begitu kan, kadang ngebangun, pokoknya menderita satu malam. Nah, pas pagi hari, nah setelah ini sebelum pindah patah kan ada interview gitu kan. Nah, saya ceritakan tentang pengalaman itu. Saya ingat sekali yang ini hanya menjadi prinsip saya gitu kan. Bantenya, guru meditasinya mengatakan, kenapa harus takut? Masa sesama kerangka manusia kok takut? Tak pikir maksudnya apa? Oh iya benar juga kan, saya kan juga kerangka manusia, cuman ketutup dengan daging begitu. Iya tapi iya juga ya, sesama kerangka manusia kok takut? Nah dari situ kemudian untuk apa takut? Wong sama-sama kok. Saya juga ada kerangkanya di dalam, walaupun tertutup, dia juga hanya sekedar kerangka. Itu apa karena kita jarang melihat Bante? Seperti orang kan itu bisa kita sudah sering melihat tulang ayam lah, tulang ikan kan. Ketika melihat tulang kan sudah biasa Bante, seperti itu. Tapi karena ya itu kan tadi didoktrinisasi dari kecil kan, kematian itu seperti menjadi hantu dan sebagainya, kerangka manusia dan sebagainya itu hantu gitu kan. Ya menjadi ini masuk ke dalam, ya orang mengatakan ke dalam bawah sadar, memori gitu kan, sebagai hal yang buruk. Itu yang masih muncul. Hanya saja nanti ketika ada pemahaman yang benar dan pemahaman ini lebih kuat, nah itu bisa lenyap. Barangkali kalau orang Toraja malah tidak takut. Iya. Ya toh? Karena di Toraja itu kan ya kerangka, memang mereka yang meninggal dibiarkan di gua. Betul. Mungkin mereka malah tidak takut melihat kerangka manusia. Tapi kalau orang Jawa, nah itu berbeda. Karena beda budaya Bante. Beda budaya. Nah orang Sri Lanka tidak takut. Karena mereka tuh melihat kematian juga hal yang wajar. Mereka enggak. Makanya kalau kami itu kalau melihat orang Sri Lanka ya, ada kematian gitu ya, ada orang meninggal. Itu yang namanya anak-anak kecil itu ya masih jalan-jalan di tempat dekat rumah yang orang meninggal tuh enggak ada rasa santai aja Bante. Santai aja. Kalau di sini dibilang tuh anak kurang ajar Bante. Jadi artinya melihat kematian itu ya hal yang wajar. Bukan sebagai yang mistis, kemudian nanti bisa jadi hantu, enggak seperti itu. Ya. Luar biasa sekali Bante. Wah, semoga Ibu Bapak ketika mendengar pembahasan kami tentang pengalaman beliau ketika tinggal di hutan, semoga bermanfaat untuk Anda semua. Di mana kita biasa mempunyai persepsi bahwa wihara ataupun ketika tinggal di hutan pastinya serem-serem. Ternyata setelah kita membahas tadi ternyata tidak seperti itu. Ya itu saja Bante yang kita bahas pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi para pemirsa juga. Ya, Ibu Bapak sekalian, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.